Oke, halo teman-teman. Balik lagi di salah satu playlist atau series yang saya mau buat di channel ini. Jadi nanti kita akan bahas fitur-fitur atau bagaimana cara menggunakan widget yang ada di Mendix. Nah, di video kali ini saya akan share terkait widget Data Grid 2. Nah, ini salah satu widget yang sangat umum atau yang sering digunakan di aplikasi Mendix ataupun sebenarnya di aplikasi secara umum ya, karena dia basically Data Grid 2 ini adalah widget yang digunakan untuk menampilkan sebuah data dalam bentuk tabular atau secara table. Nah, bisa dilihat ini saya udah buat sebuah project baru. Saya start dari spreadsheet, lalu saya import datanya ya. Jadi kita punya data dummy yang kita bisa gunakan buat showcase widgetnya. Nah, untuk data grid 2 ini dia muncul atau dia include jika kita starting sebuah project dari template starter ya. Jadi data data grid 2 udah bisa kita langsung pakai. Cara pakainya tinggal di drag aja ke page kalian, nanti langsung muncul di design mode atau di halaman kalian tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini udah langsung ada beberapa item yang dibutuhkan oleh si widget ini. Jadi pertama kali kita munculin widget, pasti nanti kalau dia ada properties atau komponen yang perlu ditambahkan, nah nanti dia munculin error seperti ini. Contohnya di sini dia butuh data source dan juga kolom. Jadi kalau kita double klik, kita bisa lihat fitur-fitur detail atau properti-properti detail yang kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita bisa input data source. Nah, data source sendiri ada terbagi beberapa item ya. Kita bisa ambil dari database, dari microflow, dari nanoflow. Lalu untuk masing-masing komponennya juga kita bisa customize. Nah, misal kita ambil dari database dulu yang paling simple, kita ambil dari entity employee. Nah, ini entity yang saya import dari spreadsheet ya, pas awal bikin project. Nah, ini bisa kita tempel expect constraint atau ini kondisi filter dari datanya kita mau munculin seperti apa. Misal kita mau munculin sex yang gendernya male misal. Nah, ini kita bisa bisa kita sorting juga. Misal kita mau sorting berdasarkan data 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 hire-nya kapan. Kita sorting dari yang paling baru di hire gitu ya. Nah, microflow juga sama. Kalau kita mau pakai microflow, kita bisa dapetin datanya dalam bentuk list. Kita kita perlu return list dari microflow supaya bisa dipakai. Nanti kita coba contohin ya. Ini kita oke. Nah, ini kalau kita oke, dia bisa auto generate kolom berdasarkan atribut. Nah, ini kita bisa generate kalau mau. Eh, jadi kita bisa lihat di sini ada properti yang lain adalah kolom. Nah, terus di sini juga ada beberapa properties lain, misal refresh time in second. Jadi si table ini bisa otomatis refresh untuk dapetin data terbaru. Nah, ini misal kita mau 2 detik, 1 detik sekali, 2 detik sekali, kita bisa setting di sini. 0, by default adalah 0, jadi dia nggak akan auto refresh. Lalu selection, jadi dia bisa eh, menselect data dari setiap barisnya. Misal kalau mau multiple, mau single. Nah, kalau single nanti bentuknya bisa checkbox, bisa juga di barisnya itu ada kayak highlight gitu ya. Terus ada loading tab-nya, ada antara spinner atau skeleton, refresh indikator. Jadi waktu datanya, misal datanya banyak nih, ada 200.000 dan agak lama, misal di dalam proses ngambil datanya ada manggil API lain. Nah, refresh indikator ini akan muncul. Dia pokoknya waktu ngeload data lama dia akan muncul antara spinner atau skeleton bentuknya. Nanti kita bisa cobain juga. Terus ini ada kolom, dia munculin ada beberapa kolom, ada page size. Jadi dalam satu halaman karena dia di sini ada pagination, jadi gunanya pagination di sini supaya kita nggak nge-load the whole data gitu ya. Misal kalau ada 200.000, kita load 200.000-nya pasti akan berat. Jadi mending kita limit sekali request itu cuman dia butuh 20 data dulu aja.
Nah, terus pagination bentuknya bisa ada beberapa item, ada yang paging atau pagination kayak ada button next, previous, terus ada page 1, page 2 atau bentuknya virtual scrolling. Jadi waktu di scroll, kalau udah lewat dari 20, dia akan ambil lagi 20 yang baru. Ke bawah lagi, dia akan ambil lagi yang baru. Load more, kalau load more triggernya berdasarkan klik button load more, ini juga bisa. Nah, ini pagingnya juga ada properties lain, bisa always, auto, if klik ini juga bisa. Misal kita mau setting kalau di double klik dia melakukan apa, kalau di single klik dia melakukan apa gitu. Di sini ada personalization. Ini bisa untuk si data grid-nya, misal kita mau disable fitur sorting atau resize, bisa di resize kolomnya atau bisa di reordering, bisa digeser kanan kiri, posisi kolomnya disesuaikan atau di hide. eh, Dia kolom-kolomnya misalnya ada 10 kolom, kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan user, ada fitur untuk bisa pilih kolom apa aja yang mau dimunculin. Nah, ini bisa kita enable atau disable fiturnya di sini. Lalu ini ada konfigurasi juga kalau kita mau simpen config-nya bisa di local storage. Jadi nanti misal dia udah setting kolomnya lebarnya segini, yang lain kecil. Yang kolom satu dia lebih besar. Nah, ini kita bisa simpan di local storage. Terus accessibility ini untuk di secara accessibility di web ya. Lalu ada visible juga. Misal ini data grid-nya mau dimunculin kalau row-nya kalau role-nya adalah admin, tapi kalau role-nya staff dia nggak muncul, itu bisa juga. Nah, ini kita coba dulu berdasarkan basic item ya. Ini name employee-nya kita remove dulu. Empty caption, mungkin kita, editnya kita remove dulu, tapi ada edit ya. Nah, kita coba run. Nanti kita coba demoin satu-satu fiturnya ya. Impact ke dalam tampilannya seperti apa. Oke. Nah, ini tab-nya ya. Jadi data grid 2 itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia sudah ada fitur untuk sorting, sudah ada untuk filter. Misal di sini kita mau cari yang namanya Alec. Nah, ini namanya Alec. Terus kita bisa juga di sini ada filternya juga, ada yang bisa contents, ada start. Misalnya mau start yang hurufnya A depannya. Nah, nanti semua depannya huruf A. Atau yang depannya huruf A sama M. Nah, nanti ketemu satu gitu. Atau yang huruf akhirnya adalah nama terakhirnya adalah Hudson. Nah, nanti dia dapat dua gitu. Jadi ini ada fitur-fiturnya juga. Kalau bentuknya drop down atau enum, dia bisa bentuknya seperti ini, udah ada data predefined-nya. Select juga sama, gender, salary. Nah, ini kalau tipenya number, dia filternya beda nih. Dia khusus untuk angka. Kalau untuk tanggal, kita bisa juga setup range. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Oh, ternyata nggak ada. Nah, terus ini yang boolean juga yes atau no. Ini untuk filter. Nah, untuk hiding atau kolom, ini bisa lihat di sini, ada icon mata. Misal kita mau remove itemnya atau dead hire-nya. Jadi nanti dia munculin 4 item doang. Itu bisa. Terus kita mau resize. Kita mau kecilin, besarin, ini bisa gitu ya. Misal saya nggak mau munculin XM, dead hire-nya agak digedein, ini bisa kayak gitu. Gitu. Terus ini tadi kita enable eh, selection ya. Jadi kita enable selectionnya, coba kita lihat lagi. Selectionnya kita enable, tapi bentuknya, tapi single. Nah, ini kalau pakai checkbox yang tipenya, dia tampilannya nanti di bagian kiri ada checkbox kayak gini. Nah, kalau coba kita ubah jadi row click ya. Nah, terus ini juga bisa toggle. Jadi misal kalau diklik, di highlight, dia muncul background. Tapi kalau diklik lagi, seakan-akan kayak di remove highlightnya atau selectionnya. Nah, kita oke, putaran lagi. Jadi ini bisa kelihatan tampilannya waktu lagi dia di highlight gitu.
Oke, nah ini selectionnya checkboxnya berubah, kita bisa klik. Nah, nanti dia ke highlight, oh kita lagi highlight atau kita lagi select si row satu. Kalau kita klik lagi, selectionnya hilang. Nah, ini juga berlaku untuk misal kita tadi mau ubah dari single jadi multi. Ini kita bisa ubah jadi multi. Eh, nah, ini bisa bentuknya ada yang keep selection, ada yang enggak gitu. Ini kita coba yang enggak dulu ya. Nah, ini saya refresh. Nah, nah kalau ada saya enable jadi multiple, kita jadi bisa bisa select multiple item gitu ya. Kalau diklik lagi dia akan hilang. Gitu. Nah, terus yang lainnya kita bisa eh, ini keep selection ya. Nah, ini nanti kita coba enable. Nah, untuk spinner ini atau loading tab nanti kita coba lihat ya. Kita bisa show, refresh indikator. Cuma nanti mungkin nggak begitu kelihatan kalau datanya cepat gitu. Oke, kita oke dulu. Kita lihat perubahannya. Jadi karena fitur-fiturnya ada banyak, jadi mungkin nggak kepake semua, tapi kita perlu tahu ada fitur apa aja. Jadi jangan sampai kita buat sesuatu yang custom, tapi sebenarnya by default dari Manix itu udah ada gitu. Nah ini kalau dilihat, kalau secara selection kayak gini. Nah ini kalau tadi bisa dilihat ada bisa nge-clear ya. Tadi itu apa nama optionnya? Keep selection. Nah, ini bisa di-enable, selected item will stay selected unless cleared by user. Nah, ini clear-nya dari sini. Kita bisa clear itu. Posisinya, kalau clear selection, misal kita mau ubah jadi yang checkbox. Nah, ini juga bisa ya. Jadi checkbox, kalau tadi bentuknya row, kalau checkbox juga bisa, tapi dia ada di sebelah kiri gitu. Nah, terus ini tadi untuk yang pagination. Kita bisa taruh di bawah, ini untuk yang di bawah, below grid atau above grid, mau taruh di atas atau mau bot juga bisa keduanya gitu ya. Ini coba kita bikin di duanya, terus kita oke, kita coba run dulu. Nah, ini jadi di atas ada, di bawah ada. Nah, terus bentuk ininya checkbox tadi. Nah, terus kita bisa select all, ini select all, kita bisa select all, terus kita bisa eh, tadi kita mau ini ya, kita ubah coba jadi load more ya. Nah, ini kalau mau load more, ini bisa juga munculin numbernya atau enggak. Ini bisa bisa teksnya bisa kita ubah juga. Posisinya mau posisi di mana. Kita coba oke ya. Kita ubah yang tadinya dari paging, kita ubah jadi load more. Nah, ini bentuknya kalau load more. Ini tadi ada teksnya ya, 20 dari 224 item. Kalau kita load more, dia akan ke bawah lagi 40 dari 224 berikutnya gitu. Jadi bentuknya kalau load more seperti itu. Kalau kita eh, nggak mau munculin numbernya, berarti yang tadi di sini cuma hilang aja, cuma ada button. Nah, kalau virtual scrolling, dia mirip kayak load more ke bawah gitu list, tapi dia nggak perlu trigger. Dia langsung nggak detect. Oh ini udah di posisi paling bawah dari list. Dia tinggal load lagi. Nah ini contoh ya. Ini kita load, nah dia nambah lagi, load lagi, nambah lagi, load lagi, nambah lagi. Ini bisa kelihatan dari ininya ya datanya. Nah gitu. Jadi dia akan nambah terus setiap kita lihat datanya. Terus kita punya ini filter. Filter juga bisa kita remove. Misal kalau kita nggak mau ada filter dari si Mendix-nya, ini kita bisa remove jadi no. Kita jalanin.
Nah, ini filternya jadi hilang ya, jadi nggak ada. Lalu kita bisa ada namanya dynamic row class. Jadi kayak si baris ininya, misalnya kita mau nentuin kalau male nanti warna barisnya merah, tapi kalau eh, female biru misalnya. Coba kita bikin seperti itu dynamic row class. Eh, kita harus ini ya, kita coba dulu. Di sini ada kelas namanya BG Primary nggak? BG Primary, oke ada. Atau tambah satu lagi sec, BG Secondary. Secondary nggak ada. BG Aksen nggak ada. BG Default, BG Default ya, nggak ada. BG Danger, oke Danger ada. Nah kita coba ya. Berarti eh, if current object sex sama dengan text dot male, kalau male then tambahin BG primary atau biru. Nah kalau female berarti tambahin BG danger. Nah ini kita bisa tambahin namanya row dynamic row class, custom class. Jadi kita bisa sesuaikan dari data, terus kita lihat ininya. Wait sebentar. Eh, oh ini row mana row barisnya? Ini BG primary. BG primary ada colornya. Oh ini jadi nggak berubah ya, karena eh, dia ubah jadi ininya, tapi si masing-masing kelasnya dia nggak berubah. Jadi ini kalau kita bikin important misal, salah. Oh, ini nggak bisa juga. Hmm, Oke, kalau red mungkin bisa ya. Nah, jadi merah gitu ya. Ya, oke, ini tergantung kelasnya sih. Jadi kalau emang mau ada kelas, berarti kita perlu customize nih. Misal mau satu baris ini ada BG primary, berarti kita perlu tambahin setiap div. Nah, ini jadi nanti kalau ada div di dalamnya, kita bisa kasih background blue misal. Nah, jadi nanti dia harus kita setting harus kayak gini nih, biar kelihatan gitu. Jadi tergantung custom kelasnya, tapi kelasnya sebenarnya di sini udah ada. Nah, ini kalau kita ubah per sel, ini juga bisa. Misal kalau kita mau sel per masing-masing kolom, kalau per kolom kita bisa taruhnya di kolom sini ya. Misal kita mau di sex, di bagian sex tadi. Terus kita taruh di appearance, ada dynamic cells class. Kita tambahin yang tadi, if current object slash sex sama dengan sex male, then bg primary, else bg danger. Jadi ini karena tadi saya pakai kelas yang ada di Mendix, jadi bisa jadi dia nggak ini ya, nggak kita harus tambahin custom class. Misal kita mau bikin row primary, nah jadi nanti kita tinggal sesuaikan, kita override. Nah ini kalau tadi eh, dia male, tadi kita hilangin dulu constraint-nya ya supaya muncul yang female-nya juga. Lalu kita munculin juga si kolom filternya. Oke, lalu si barisnya dynamic row-nya kita hilangin. Jadi kita kalau untuk custom class-nya sebenarnya udah ke-implement, cuman kita perlu sesuaikan dengan kolom yang sesuai dengan kelasnya gitu supaya bisa di-override. Nah, ini jadi contohnya nih. Kalau male biru, tapi kalau yang female pink gitu ya. Oke, ada fitur apa lagi? Si kolom ini
kita bisa kasih eh kita bisa enable untuk masing-masing kolom. Kalau tadi di sini personalization-nya misal kita mau disable keseluruhan, nggak bisa sorting. Tapi kita mau cuman spesifik location, location nggak bisa disorting deh. Nah, kita bisa ubah di sini. Ini sama ya berlaku dengan yang lain, nggak bisa di resize, bisa di reorder, dipindah-pindahin, atau bisa di hide. Nah, ini kita bisa atur personalization-nya per masing-masing kolom atau secara global di satu data grid. Kita coba run dulu. Jadi nanti kita bisa punya eh, datanya itu, nah ini tadi kita location ya. Nah ini bisa terlihat dia kita nggak bisa sorting, jadi dia nggak ada icon sortingnya nih, gitu ya langsung hilang ya. Nah ini sama kalau nanti nggak bisa di hide, ini nggak bisa nggak muncul di sini nggak muncul datanya. Terus di sininya kalau nggak bisa di reorder atau resize nggak bisa dibesar kecilin. Kalau mau di reorder nggak bisa gini digeser gitu. Tuh lalu di sini kita punya empty custom juga. Misal kita mau bikin custom list. Nah, ini kan kalau misal kita kosongan ya. Kita munculin filter dulu, tambahin text filter. Yes, putaran lagi. Nah, misal kalau kita filter, dia nggak ada datanya tuh. Ini misal kita mau ASD. Nah, ini nggak ada. Ini kalau kosongannya kayak gini nih. Nah, kita bisa tambahin custom filter. Kita bikin di sini misal custom. Nih ya, custom kita oke. Nah, di sini ada custom nih. Kita bisa bikin tambahin misal text no data displayed. Kita bikin paragraf atau bikin agak gede, heading satu, terus kita bikin dia center. Tambahin kontainer, margin kontainer. Kontainernya kita bikin uh, fill container. Fix grow fill container. Nah ini. Jadi dia di tengah gitu ya. Ini kita bikin custom empty message. Jadi kalau nggak ada datanya, nah dia munculin error message ini. Jadi lebih user friendly ke usernya. Jadi dia tahu waktu di filter ini sebenarnya nggak ada datanya atau emang error gitu sistemnya. Oke, terus si data grid lagi bisa hmm, bisa ini ya, bisa nyimpan. Tadi kan kita ada setting di sini simpan config-nya ke blok browser local storage. Jadi kalau teman-teman sadar, ini kalaupun kita refresh, nah ini filternya dia langsung ke simpen gitu. Ini jadi kayak tadi ada filter, misal size-nya segini, nah agak gede size-nya. Kalau saya refresh, nah ini posisinya sama, dia kesimpan. Beda kalau kita simpan ke atribut atau kita set no, nah ini dia sebenarnya nggak nyimpan apa-apa gitu. Jadi kalau kita refresh lagi, kalau kita ubah-ubah dia nggak muncul tuh atau nggak kesimpan settingan filter atau data grid kita. Ini misal kita gedein, saya tulis ASD, saya refresh, nah dia balik lagi ke kondisi awal. Gitu. Nah ini juga berlaku bedanya ini kalau kita simpan config-nya di local storage, kita misal mau pakai browser yang lain atau kayak pindah browser, itu otomatis nggak kedetek atau kita nggak simpan datanya. Nah, kita bisa juga implementasi menggunakan entity. Jadi nanti lewat atribut opsinya nih. Jadi kita bisa simpan di database. Misal kalau user yang login atas nama Ibnu, dia simpan full name-nya adalah ASD. Nah, setiap ada perubahan di on change ini kita bisa save change. Jadi simpan ke database. eh Nanti waktu dia refresh atau dia pindah ke browser yang lain atau relogin di device yang lain, kita masih simpan data config-nya. Jadi nggak perlu khawatir. Misalnya ini udah di setting-setting, oh ini mau
location, mau apa gitu. Nah, nanti misal cuma dua kalau user Ibnu, tapi kalau user Jondo muncul semuanya gitu. Nah, ini dia simpan per masing-masing user, jadi lebih enak gitu. Untuk implementasinya sebenarnya simple, kita tinggal pasang data view aja. Data view, kita wrap data view-nya di sini. Misal kita bikin domain model di sini adalah satu entity, misal namanya eh, atribut store config atau data grid config gitu ya. Misal data grid config. Nah, di sini ada, terus di sini tulis configuration misalnya unlimited. Nah, terus nanti si data grid 2-nya kita tempelin data view-nya kita ambil dari oh, atau kita coba aja ya. Boleh kita coba deh. Kita taruh data view, lalu data view-nya dia manggil nanoflow. Nanoflow-nya kita panggil nanoflow aja. Mungkin di sini hmm, berarti kita perlu ds data employee init config. Kita oke, kita show. Nah, si data grid ini kita simpan ownernya ya, supaya kita tahu sebenarnya siapa gitu. Jadi kita bisa retrieve satu user akan punya satu config gitu. Nah, terus di sini kita coba retrieve from database si current user atau si employee, bukan employee, si config data grid config constraint-nya dari ownernya adalah current user. Gitu. First, dapetin aja first, terus kita cek kalau kalau ada is config exist. Kalau config exist, kita return si ini. Tapi kalau nggak exist, kita bikin objek baru. Kita bikin objek baru, data grid config. Nah, kita return si ini. Return. Kalau config exist, pakai yang exist, ini enggak. Nah, di sini nanti kita tinggal taruh layout-nya masukin ke dalam data grid, lalu si data grid-nya kita cek personalization ya, ambil dari atribut, dan ini kita setting ke configuration. Store filter yes, on change-nya adalah save change. Close page nggak usah, auto synchronize. Nah, kita coba run. Nah, yang sebelumnya ditaruh di local storage, sekarang ditaruh di database. Gitu. Jadi kita bisa lihat dia nanti simpan config-nya seperti apa. Oke, nah misal saya ASD, saya save, saya refresh. Nah ini masih kesimpan ya. Ini kalau kita lihat, kita inspect, kita ke application. Nah ini sebenarnya ada nih data grid gitu ya. Cuman saya coba remove dulu. Biar, nah kita refresh. Kita geser, sex-nya di sebelah kiri. Salary action-nya kita remove. Kita refresh. Nah ini muncul ya. Padahal di sini nggak disimpan di lokal ini, tapi dia ngambil dari local storage, dari database maksudnya. Jadi ini kita bisa simpan config-nya per user gitu, bisa dinamis, benar-benar dinamis dan dia remember semua state mau di device apapun. Jadi lebih enak. Oke, terus misal mau yang munculin spinner ya. Nah ini on click sebenarnya basic lah ya, sama aja nih. Pokoknya kalau barisnya diklik, misal ini yang Mary bring man di double click atau di single click, nah dia mau melakukan apa ini bisa gitu.
Saya coba tambahin si ini kali ya, si spinner. Coba kita ambil dari microflow, select ds employee get all. Data create config, oke. Show, do you want to clear, cancel, oke. Nah, kita retrieve objek dari database. Kita get all dulu aja semua, employee list, saya return. Nah, paling di sini kita mau coba wait, ada nggak di sini? Belum ada ya. Kita perlu tambahin eh, dari kita perlu tambahin pause atau wait dari microflow. Kita bisa ambilnya dari Java atau dari eh, kita harus ambil dari community action. Udah ada belum di marketplace? Belum ya. Kita coba download dulu. Nah, community common ini ya kita coba download. Download. Oke. Oke. Nah, kita di sini bisa panggil di toolbox wait atau Java action atau lihat di sini aja bisa juga community command, eh, execute microflow atau gimana nih? This delay. Nah, ini nih delay integer. Kita bikin coba 5.000 ya. Kayaknya ini dia millisecond deh harusnya. No, oke. Lalu kita run. Nanti kita sambil lihat si data grid-nya. Ini udah dikasih spinner, loading, spinner, ya. Coba. Nah, ini nih, ada spinner ya, muncul gitu. Ini kalau bentuknya spinner, coba kita ubah bentuknya jadi skeleton. Oke, kita run lagi. Nah, ini kalau skeleton bentuknya kayak gini nih. Jadi seakan-akan kayak ada datanya tapi lagi loading gitu. Ya ini preferensi ya, teman-teman lebih sukanya tampilan yang seperti apa. Nah, terus refresh. Nah, ini juga misal kita mau refresh per 10 detik. Kalau tadi kan dia loadingnya eh, waitingnya 5 detik ya. Kita coba ya. Jadi dia setiap 10 detik, dia akan coba dapetin data baru gitu. Nah, ini 5 detik. Set, muncul. Nah, dia akan coba nunggu 10 detik. Nanti nah ini kalau dia loadingnya kayak gitu tuh. Ini loading. Nah, terus dia refresh lagi gitu. Jadi dia muncul nanti di sini namanya show refresh indicator dari refresh time in second yang ini. Nah, kalau loading itu buat yang di awal ya. Oke, pagination, on click, udah. Personalization ini sama. Atribut browser local storage juga bisa, udah filternya. Visible basic lah ya, itu cuma buat nge-hide. Ini bisa kita set true atau false kalau emang mau di-hide berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. eh nah, sama sebenarnya si Mendix itu data grid 2 ini dia muncul dengan ini kan widgetnya nih ya, widget data widget si data grid 2 itu. Nah, ini dia ada fitur fungsi untuk export Excel. Jadi ini bisa kita coba klik di sini. Sorry, kita button eh udah ada belum ya? Export belum ya? Button
Di sini buttonnya dia bisa manggil export, manggil Nanoflow, CT, employee, export, new, di sini new, data grid, atau employee list, enggak sih, employee list boleh lah. Kita show, nah terus di sini kita bisa namanya export to Excel. Nah, ini kita bisa ambil data grid name. Tadi harusnya namanya apa ya? MX. Namanya adalah data grid 2 satu. Ini name. Lalu file name-nya employee. Sheet name-nya main. Include column header. Kita bisa set true. Chunk size-nya kita set empty. Oke. Oke, coba kita run dulu. Oh, ini masih ada itu ya. Kita export. Oke, kita lihat errornya. To number. Reading to number. Oke, kita coba cek. Sheet name, file name. Coba ya. Jadi kalau si data grid 2 atau export Excel ini yang pakai Nanoflow atau pakai JS ini eh, dia jeleknya cuman bisa nge-export dari data yang ada di browser. Jadi kalau tabelnya tadi kita show cuma 20 data. Nah, dia cuma muncul 20 data itu aja. Sedangkan kalau kita pakai modul lain buat ekspor, nah itu bisa lebih dia bisa lebih dinamis buat masalah filter-filternya gitu. Oke, chunk size-nya misalnya kita set 20 ya. Kita run. Kita refresh. Oh, ini masih ada loading. Ini 20 data, 40 data. Nah, ini kita klik export. Nah, jadi bentuk Excel. Kita coba lihat datanya. Kita balik lagi ya. Nah, ini muncul chunk-nya berdasarkan banyak data. Cuman ini nggak bisa difilter gitu. Jadi kayak kita mau spesifik filter yang mana, ini dia akan munculin semua semua data, eh, tapi dia chunk gitu. Jadi tergantung use case. Kalau emang yang diharapkan cuman itu, nah ini cara paling simple, udah paling mudah. Tapi kalau mau ada filter tambahan, nah itu kita perlu bikin atau import modul tambahan buat ekspor. Jadi ya sesuai inilah. Kalau butuh effort yang lebih kecil, kita cukup pakai export yang dari sini aja, dari data grid atau dari Nanoflow. Oke, saya rasa itu untuk data grid sebenarnya ada yang lain ya. Misal kita mau
kalau ternyata di sini ada kolom, terus dia eh, nah terlalu lebar nih. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, kalau ini kan bentuknya dia kita bisa geser kanan ya. Cuman gimana caranya kalau kita mau bikin dia freeze di sebelah kanan? Nah, ini kita perlu tambahan styling atau kita mau bikin gimana caranya eh, custom apa namanya filter. Nah, kalau emang dibutuhkan custom filter ya kita belum bisa tambahin filter inputan di atas. Lalu kita klik trigger, kita dapetin dari microflow. Microflow-nya nge-return sebuah list. Nah, list yang tadi dipakai di data grid ini. Jadi eh, kurang lebih konsepnya seperti itu. Kita bisa bisa combine multiple widget untuk eh, mendapatkan flow atau custom requirement yang kita inginkan gitu. Oke, saya rasa itu oke ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait data grid 2, feel free buat eh, input di kolom komentar ya. Dan kalau ada saran juga silakan diinfokan di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini sekian. Terima kasih.